Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Haura Najwa dengan NIM 230411596. Saya ingin menjelaskan tentang materi kurikulum dan pembelajaran anak usia dini. Di sini ada pengertian kurikulum. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kuril, yang berarti pelari, serta kurere, yang berarti tempat berpacu. Dulu, istilah yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Kemudian, istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Bagian B, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan kurikulum dan pembelajaran adalah untuk menentukan tujuan pendidikan, membantu siswa memahami dan menguasai materi, membangun keterampilan siswa, mengembangkan sikap dan nilai-nilai, memahami kebutuhan dan minat siswa, menyiapkan siswa untuk kehidupan dan karir, mempersiapkan siswa menjadi pribadi dan warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan afektif. Membimbing dari mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Memeratakan pendidikan dalam negara, melancarkan proses pendidikan. C. Landasan kurikulum. Menurut Nana Syaodi Sukmadinata tahun 1997 mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofis ini bertujuan untuk memberikan arah dan konsepsi dalam belajar. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan landasan filosofis: menentukan tujuan pendidikan, menentukan isi atau materi pelajaran, menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan, menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan.
Yang kedua, landasan psikologis. Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia karena dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Pemahaman tentang anak bagi seorang pengembang kurikulum sangatlah penting. Kesalahan persepsi atau kedangkalan pemahaman tentang anak dapat menyebabkan kesalahan arah dan kesalahan praktek pendidikan. Dengan alasan itulah, kurikulum harus memperhatikan kondisi psikologi perkembangan dan psikologi belajar anak. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Perhatian terhadap kebutuhan perkembangan masyarakat. Landasan sosial budaya dalam kurikulum juga dapat diartikan sebagai fondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Dan ada juga landasan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan sejumlah landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi anak agar menjadi manusia Indonesia berkualitas sebagaimana yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Yang bagian B, landasan sosiologis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan sesuai dengan tuntunan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Yang bagian C, landasan psikopedagogis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada cara mendidik anak sebagai individu yang unik, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda dan belum mencapai masa operasional konkret, dan karenanya digunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak. Bagian D, landasan teoritis. Kurikulum 2013 pendidikan usia dini dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal penyelenggaraan. Dan yang terakhir, landasan yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip kurikulum. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini diantaranya yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak, belajar melalui bermain, kegiatan belajar mengembangkan kecerdasan secara terpadu, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, mendorong anak untuk bereksplorasi, mendukung anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dan ada juga prinsip pembelajaran pada pendidikan anak usia dini menurut Yuliani Nurani Sugiono 2011, yaitu yang pertama, anak sebagai pembelajar aktif. Yang kedua, anak FAQ 1121 belajar melalui sensori dan panca indera. Yang ketiga, anak membangun pengetahuan sendiri. Yang keempat, anak berpikir melalui benda konkret. Dan yang kelima, anak belajar dari lingkungan. Dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum satuan pendidikan merupakan dokumen hidup yang membantu satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah, satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Dokumen KTSP PAUD terdiri dari yang pertama, dokumen 1 berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender
pendidikan. Yang kedua, dokumen nomor 2 berisi perencanaan program semester (PROSEP), rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM), dan rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH). Struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pelayanan ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan. Kurikulum disusun menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, perencanaan program informasi umum, konteks kurikulum, informasi untuk kurikulum tertentu, harapan kurikulum, apa yang dipelajari siswa, dan dukungan guru, bagaimana siswa dapat belajar. Struktur kurikulum adalah susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Struktur kurikulum terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama kompetensi, yaitu kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua, standar kompetensi, yaitu standar kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Yang terakhir, beban belajar, yaitu beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Dan adapun kurikulum merdeka memiliki struktur yang didasari oleh 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, karakter Pancasila, dan struktur kurikulum pada pendidikan usia dini, taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, atau kelompok bermain, taman penitipan anak, bentuk lain yang sederajat. Terdiri atas yang pertama, intrakurikuler. Intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan fondasi sebagaimana tertuang dalam capaian pembelajaran pasif fondasi. Capaian pembelajaran pasif fondasi terdiri atas elemen nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang kedua, proyek penguatan profil belajar Pancasila, yang bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil belajar Pancasila yang mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak Raudatul Atfal, kelompok bermain, tempat penitipan anak, bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, alokasi waktu pembelajaran. Di pendidikan anak usia dini ada taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, kelompok bermain, taman penitipan anak, bentuk lain yang sederajat. Untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, paling sedikit 900 menit per minggu. Baiklah, itulah dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.